Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ma arsalnaka ala rahmatan lil alamin. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari yang berbahagia ini. Kita termasuk kelompok golongan orang-orang yang beruntung karena masih dapat melaksanakan suatu kewajiban kita, hablum minallah dan hablum minan nas. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan petunjuknya kepada manusia, sehingga dengan petunjuk itu manusia akan selamat dunia dan akhirat. Majlis jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pendengar Radio Ruhama Takengon dimanapun saudaraku berada. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengkaji ulang kembali apa yang dipesankan oleh Imam Al-Ghazali yang menyangkut dengan pelaksanaan Ramadan ini supaya mendapat tingkatan orang yang muttaqin. Majlis jamaah subuh yang dirahmati Allah, Imam Ghazali menekankan kepada kita bahwa setiap saat, setiap waktu, supaya dapat mengintrospeksi kembali apa yang telah kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan ini. Setiap amalan yang telah kita laksanakan, mari kita evaluasi, mari terus kita introspeksi diri kita. Seperti tadi kita telah melaksanakan sahur, kemudian mulai kita menilai diri kita, apa yang sudah kita laksanakan untuk menunjang amalan-amalan yang sangat mulia di dalam bulan suci Ramadan ini. Kebaikan-kebaikan yang begitu banyak dalam bulan suci Ramadan ini terus kita evaluasi, terus kita nilai, sehingga nanti pada saatnya berbuka betul-betul dapat dipastikan puasa itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa. Ini dipesankan oleh Imam Al-Ghazali. Selanjutnya dipesankan kembali, jaga anggota tubuhmu sejak dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki. Itu kita jaga supaya jangan menodai, jangan mengotori nilai-nilai ibadah yang kita laksanakan sejak sahur sampai kepada berbuka. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini barangkali banyak hal yang kita lakukan tanpa kita sadari, karena media begitu hebat dan canggihnya sehingga kita lalai, lupa dan lengah mengontrol ibadah kita, sehingga kadang-kadang jari jemari kita ini terlalu lancang, terlalu arogan, terlalu tidak mempunyai perhitungan, sehingga kita tega kadang-kadang membongkar aib sesama kita, sehingga kita tega barangkali memfitnah saudara-saudara kita yang tidak jelas ujung pangkalnya. Oleh karena itu konsep di dalam agama Islam ini, mari terus kita tabayun, teliti kebenaran suatu permasalahan. Jangan semuanya kita sok tahu, jangan kita seolah-olah tahu semuanya karena ilmu pengetahuan kita hebat, karena pangkat dan jabatan kita tinggi, seolah-olah semua bisa kita laksanakan tanpa harus mempunyai perhitungan-perhitungan yang menyebabkan amal-amal yang kita laksanakan itu tidak berfungsi dalam kehidupan kita. Hari ini majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kita melaksanakan salat misalnya.
Semua kita melakukan ibadah-ibadah lainnya, akan tetapi belum mampu memberi warna dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa salat itu mencegah pekerjaan keji dan mungkar. Akan tetapi di saat kehidupan kita sibuk dengan masing-masing aktivitas kita, membuat salat itu tidak berfungsi dalam kehidupan kita, sehingga kita mudah mulut kita ini mengucapkan hal-hal yang tidak senonoh, hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Justru itu membuat amalan-amalan kita itu tidak sempurna, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Ibnu Abbas pernah meriwayatkan satu hadis yang berbunyi, seandainya, sekiranya umat ini tahu makna-makna yang terselubung, yang tersirat, yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan ini, pasti seorang hamba Allah itu menginginkan semua bulan menjadi bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di Ramadan itu terhimpun semua kebaikan-kebaikan. Apa saja kita laksanakan menjadi amal saleh bagi kita. Bergembira saja kemarin kita menyambut bulan suci Ramadan, sudah dihitung satu kebajikan. Haramallahu jasada ala niran. Bayangkan betapa nikmatnya majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali mutiara-mutiara kebaikan. Senyum saja kepada saudara-saudara kita itu sudah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan mata kita berkedip melihat teman kita, sudah dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salak teni kerut menghadapi saudara-saudara ente, belum dihitung suatu kejelekan. Begitulah mulianya Ramadan ini. Kemudian tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surga rindu kepada orang-orang yang mentaati, orang-orang yang ikhlas melaksanakan Ramadan ini. Banyak sekali nikmat Allah yang terkandung dalam bulan suci Ramadan ini, tetapi kita lengah dan lalai, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk supaya tidak lalai dan lengah, mari kita betul-betul amanu. Ternyata amanu ini mendorong seorang hamba Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan ikhlas mendorong hamba Allah ini untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amanu dan ikhlas ini ternyata dua senjata yang paling ampuh kita miliki dalam bulan suci Ramadan ini. Orang yang tidak amanu, maka mereka tidak peduli apa yang dilaksanakan pada bulan suci Ramadan ini. Mereka biasa-biasa saja, seolah-olah tidak ada yang diwajibkan kepadanya di dalam bulan suci Ramadan ini. Biasa saja, aktivitasnya biasa saja, perilakunya biasa saja. Akan tetapi dengan amanu dan ikhlas ini tadilah yang menyebabkan terangkatnya derajat daripada manusia ini menjadi orang yang muttaqin. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ujung ayat surat Al-Baqarah 183 itu, la'allakum tattaqun. Ternyata majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak mudah memperoleh takwa itu. Tidak mudah. Mudah bagi orang yang sudah mantap keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas menerima apa yang
diturunkan, diberikan kepada seorang hamba Allah itu dengan ikhlas. Itu mudah saja mereka. Mudah. Menjadi susah bagi orang yang imannya tidak menyala di dalam hatinya, keikhlasan yang tidak ada di dalam batinnya, sehingga manusia kadang terlena dengan kehidupan dunia. Dia pikir hidup ini selama-lamanya. Bukankah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Mereka yang lalai tadi mencintai kehidupan dunia dan lupa dia kepada kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi kita masih berada dalam bulan suci Ramadan ini, malam rahmah, malam maghfirah dan malam itqu minan nar ini, mari terus kita manfaatkan. Mari kita betul-betul berfastabiqul khairat supaya kita mendapat keuntungan dan dapat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.